Hai Baladena, salam lestari. Sekarang Adena berada di Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah untuk mendaki Gunung Prau. Gunung Prau menjadi salah satu gunung favorit pendakian yang ada di Pulau Jawa karena memiliki view yang sangat indah. Seperti apa perjalanan Adena di Gunung Prau? Ikuti terus channel Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Yuk kita masuk. Pagi yang hening di basecamp pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Seolah tidak ada aktivitas pendaki di sini. Tapi kita coba lihat yuk, seperti apa di dalam ruangan basecamp. Wow, ternyata penuh sekali ya. Dan ini yang rest di sini saja, belum yang ada di homestay sekitar basecamp. Ruangan ini jadi alternatif untuk menginap sebelum atau sesudah pendakian. Tidak dipungut biaya, asal mentaati aturan dan menjaga kebersihan. Hai Baladena, sekarang Adena berada di Desa Patak Banteng. Setiap kali ke Patak Banteng, Adena selalu belanja di Ibu Sutinah ini. Masih ingat, waktu itu mungkin sebelum COVID dia pernah naik Gunung Prau ke Patak Banteng. Yuk, sekarang kita belanja. Ibu Sutina hanyalah salah satu warga yang terus berusaha jualan walau tidak mudah lagi. Dan hal ini jadi motivasi tersendiri untuk Adena agar never give up dalam segala usaha. Karena banyak bahan logistik yang belum terpenuhi, Adena pun ekspansi ke pasar dadakan di pinggir jalan raya Patak Banteng. Tapi nggak usah banyak. Oh udah ya. Ya. Maaf lupa. 5, 7 kali 6, 13. Ya. Sama 3.000, 16. Hai Baladena, sebelum nanti kita mendaki, kita coba dulu sate lontong yang ada di Patak Banteng sekaligus sarapan ya. Pesan ya Bu, 2. Sate hati ampulannya, lontongnya nih ada bumbu dan sambal-sambalnya. Setelah dirasa cukup belanja logistik, selanjutnya isi formulir untuk simaksi. Para pendaki harus rinci menulis biodata dan perlengkapan yang dibawa, serta memahami dan siap melaksanakan peraturan yang berlaku di Gunung Prau, serta sanksi jika melanggar aturan tersebut. Setelah lengkap mengisi formulir simaksi, lanjut menuju pos pendaftaran dan pemeriksaan. Di sini kita diinterview tentang kelengkapan administrasi, logistik yang dibawa, peralatan, dan jumlah personil. Setelah selesai dari pos pendataan, lanjut menuju loket pembayaran. Tarif simaksi untuk mendaki Gunung Prau sebesar Rp30.000 per orang. Wih, selesai juga. Yuk kita mendaki. Ada alternatif pilihan agar cepat sampai ke pos 1. Ya, naik ojek gunung. Hehehe. Kalau Adena, ya jalan kaki saja sambil menikmati perkebunan di dusun Patak Banteng. Baladena, setelah tadi kita sarapan, packing dan persiapan untuk nanjak, lanjut kita nanjak ke Prau. Pastinya semangat, semoga cuacanya cerah ya. Adena Adventure, ya juga for nature and the future. Lanjut. Ini adalah jalur pertama menuju pos 1 sebelum dibuat jalan alternatif melalui tangga warna. Kalau ojek gunung masih menggunakan jalur ini. Inilah suasana jika melalui jalan ini. Walau agak jauh, namun memiliki view yang indah. Hai Baladena, kondisi cuaca di Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Dieng sekarang sedang berkabut, membuat suhu udara menjadi dingin. Tapi it's okay, no problem, kita terus berusaha nanjak, minimal sampai pos 1, 2, 3, dan camp sunrise. Tetap semangat ya! Adena Adventure ya, together for nature and the future. Lanjut. Wih, jalannya tertata dengan bebatuan yang rapi, walau masih terpadu dengan tanah merah. Nanjak lagi, hahaha. Namanya juga naik gunung, kumaha cenah. Ada dua pilihan untuk mendaki Gunung Prau via Patak Banteng sebelum bertemu pos 1.
Yang pertama jalan kaki, meniti tanjakan di jalan lebar. Yang kedua naik ojek gunung, tapi harus siap bayar. Kalau saya pilih jalan kaki, karena masih semangat. Lanjut menuju puncak. Hai Baladena, saat kita mendaki Gunung Prau via Patak Banteng dari base camp ke pos 1, kita akan melewati satu toko aksesoris pendakian ya. Di sini ada ganci, gelang-gelang, ada ikat kepala, cangkir dan sebagainya. Banyak banget. Jadi sambil nanjak, tarik napas, lihat-lihat dulu aksesoris. Yuk, kita lihat dulu. Di toko yang sederhana ini terpajang banyak sekali koleksi dan pernak-pernik aksesoris pendaki, mulai dari ganci, bros, kalung, dan lain-lain. Jika Baladena lewat toko emasnya ini, ayo silahkan beli untuk souvenir atau koleksi pribadi. Hehehe. Yuk. Hai Baladena. Buat kalian yang naik Gunung Prau via Patak Banteng, pakai ojek gunung. Nah, ojek gunungnya berhenti sampai pos 1 Sikut Dewo. Jadi selanjutnya ngetrek sampai puncak. Keren banget. Yuk lanjut nanjak. An adventure, we are together for nature and the future. Come on. Dari persimpangan inilah para pendaki akan memasuki trek yang lumayan menantang. Dengan kontur perbukitan yang menanjak, persiapkan mental, semangat, dan fisik yang kuat. Hehehe. Tuh kan, dari frame kamera saja terlihat kemiringan tanjakan ini begitu aduhai. Apalagi dengan beban di punggung. Ya inilah tantangan mendaki. Harus siap dengan trek seperti ini. Tapi jangan khawatir, di balik tanjakan yang ekstrim ada view yang indah. Tuh lihat Baladena, keren kan? Beres nanjak, nemu yang satu ini. Wih, langsung saja kita singgahi. Warung Gunung Prau via Patak Banteng. Ada apa saja jajanannya? Yuk kita eksekusi. Wih, sudah ada punggawa yang standby di sini. Hahaha. Ada semangka dan aneka gorengan. Ada kata-kata hari ini Kang Parit? Oke, bro, ya. Jangan tinggalin yang setia demi yang PHP. Karena cangges ngelag. Berarti berat masalahnya ya. Berat masalahnya. berat. Jangan tinggalin yang setia demi yang menarik. Ya. Ada banyak warung gunung di sepanjang trek sebelum Biturimbah. Baladena bisa sejenak beristirahat sebelum nanjak lebih jauh hingga ke Camp Sunrise. Dan ini warung kedua yang kita singgahi setelah warung yang tadi. Hehehe. Menu yang dijajakan hampir sama, ada pisang, roti, gorengan, semangka, dan kopi-kopi instan. Yuk kita lanjut trekking agar tidak terlalu sore tiba di Sunrise Camp. Wih, di depan Adena sudah berdiri tegak pintu gerbang pendakian. Mantap. Memasuki jalur pendakian dengan kontur tanah menanjak yang terjalin akar cemara di permukaannya jadi gampang-gampang susah ya. Terutama jika kondisi tanah basah setelah diguyur hujan. Wah, perlu ekstra hati-hati ya. Apalagi dengan beban yang dibawa, jadi makin menantang Baladena. Hahaha. Jauh-jauh bawa air, ternyata ada sumber air bersih di jalur pendakian. Iya. Aku lupa Baladena. Hehehe. Masih menelusuri jalur cemara tanjakan Prau via Patak Banteng. Diselimuti kabut, sangat pekat dan gelap. Suhu udara sangat dingin. Jangan terlalu ngegas, di sini perlu mengatur ritme langkah dan juga nafas agar bisa sampai ke area camp dalam kondisi tetap fit. Yuk kita lanjut.
sebenarnya mau ikut duduk di tempat ini untuk istirahat, tapi malu banyak orang. Ya jadi lewat saja. Hehehe. Untung ada tempat duduk di atas sana. Istirahat dulu yuk. Di beberapa titik sepanjang jalur nanjak ke puncak perahu atau ke Sunrise Camp dari base camp Patak Banteng itu ada tempat duduk dari kayu. Ini sangat memudahkan bagi para pendaki untuk beristirahat sejenak, merelaksasi otot dan punggung serta narik napas sejenak. Yo, tapi saya tidak melepas carrier karena nanggung. Istirahat dulu yo. Lebay. Ayo jalan. Pos 3. Tarik napas dulu. Jalur yang paling menantang di pendakian Gunung Prau via Patak Banteng ya jalur ini. Memang jarak dari base camp ke Sunrise Camp tidak terlalu jauh. Tapi tanjakannya itu loh, bikin kaki dan dada bergetar baladena. Tuh lihat, tanjakan dengan tangga batunya gede-gede banget. Ditambah licin dan udara yang berkabut. Sama Kang siapa Kang? Kang Edi. Kang Edi. Kang Edi ini kecil-kecil badak cabai rawit, bajunya merah. Lihat kantongnya segede gaban, lebih gede daripada badannya. Mantap banget. Hai baladena, mau tahu teknik nanjak agar cepat sampai ke titik tanjakannya atau titik paling tinggi biar mudah cepat selesai tanjakannya? Mau lihat? Hehehe. Coba seperti ini ya. Tuh badannya condongkan, bawa beban di dada, terus dorong badan. Gila, capek banget, jangan diikuti. Sesat itu. Setelah nanjak yang penuh dengan drama dan babak tanjakannya, lika-likunya, sekarang kita tiba di Pelawangan. Di sini zona signal, atau di sini itu bagi kalian yang mau memberikan kabar kepada keluarga atau seseorang, keren banget. Di sini ada signal. Tapi kalau saya hemat baterai, hemat batu HP buat ngeplog. Jadi sesuai kebutuhan saja. Pelawangan, zona signal. Zona signal ini disebut juga Pelawangan, sebagai tanda bahwa area camp sudah dekat. Jalurnya sangat landai. Artinya tanjakan ekstrim tadi sudah terlewati. Yuk kita lanjut menuju area camp. Waduh, tiba di area camp tiba-tiba turun hujan. Untungnya ada pos untuk berteduh. Ini pos atau warung ya? Yuk cepet baladena sebelum jibreg. Hehehe. Padahal area camp tinggal beberapa meter lagi. Alemong, cuaca belebab seperti ini, moga hari ini saja ya. Setelah hujan cukup reda, Adena memutuskan untuk mencari area camp Veros Adventure. Di mana ya mereka? Duh, enak banget mereka yang sudah stay di tendanya. Pasti hangat dan nyaman. Wow, tanah Sunrise Camp begitu basah dan dingin.
Saat mencari tim Veros Adventure, tiba-tiba hujan turun lagi. Langsung saja menuju shelter emergensi. Namun pintunya masih terkunci. Terpaksa berteduh di musola yang kondisinya seperti tidak terawat. Maaf ya, ikut berteduh. Malam pun tiba. Masih terlihat kabut sisa-sisa hujan tadi membentuk lautan awan di bawah sana. Kerlap-kerlip headlamp dan lampu tenda para pendaki mewarnai titik-titik area camp di Gunung Prau ini. Inilah area camp peserta pendakian dari Veros Adventure. Begitu mewah dan menyala dengan lampu hiasnya. Sepertinya semua sedang berkumpul, mumpung cuaca lagi bagus malam ini. Dan malam ini kita membuat suasana menjadi meriah dengan foto pose challenge. Nanti yang terbaik fotonya dapat hadiah ya dari Kang Asep. Waktunya masak-masak agar perut terisi kembali setelah perjuangan nanjak tadi yang pastinya membuat lelah dan lapar. Hehehe. Kita juga ada makanan singkong dan talas, tapi sudah diolah. Ini singkong, ini talas. Yuk. Wih, itu babi hutan ya yang ada di area Prau. Lagi mencari makanan. Dua. Benar. Gede banget. Wih, malam ini kita disibukkan dengan ekspansi babi hutan yang masuk area perkemahan. Sepertinya mereka mencari makanan. Harus ekstra waspada dan jaga agar tidak masuk ke area tenda. Alhamdulillah, pagi hari pun tiba dengan view yang luar biasa indah dan cuaca yang cerah. Yuk kita saksikan fenomena sunrise dari Gunung Prau. Selamat pagi Baladena. Cuaca pagi ini di puncak sunrise camp Gunung Prau sedang berkabut. Beruntung saat proses sunrise tadi kondisi cuaca cerah. Sekarang Adena berjalan di area camp zona 3 di mana tim Veros Adventure dan Adena mendirikan tenda di sini. Selanjutnya kita akan berpacu dengan waktu untuk menuju puncak Gunung Prau. Yuk gaskeun seperti apa jalur menuju puncak Gunung Prau. Jarak puncak utama Gunung Prau dari area sunrise camp cukup jauh juga. Perlu waktu sekitar 45 sampai 1 jam berjalan kaki. Puncak utama berada di jalur trekking Prau Piadieng, Kali Lembu, dan Dwarawati. Kita akan melewati jalan setapak di antara sabana yang luas. Perlu memperhitungkan waktu dan kecepatan berjalan kalau kita mau menuju puncak Prau, terutama jika pendakian secara rombongan, agar tidak ditinggalkan dan terlebih dahulu koordinasi dengan ketua tim.
Sepanjang jalur trekking kita akan melewati pohon cemara, bahkan ada yang diperkirakan usianya sudah sangat tua. Selama berjalan di jalan setapak, pandangan tak henti mengagumi area yang dilalui, di mana hamparan bunga daisy begitu banyak di area ini. Sesekali hembusan angin yang membawa kabut melintas selama Adena berjalan. Suasananya jadi semakin eksotik ya. Birunya langit begitu kontras, terpadu dengan hijaunya rerumputan di sabana. Masya Allah, view alam hari ini begitu indah. Mungkin tampilan view di frame handphone yang Baladena lihat hanya terbatas pada resolusi dan ukuran frame saja. Andai saat ini Baladena bisa melihat langsung betapa luas dan indahnya tempat ini. Di beberapa titik kita akan menemukan para pendaki yang mendirikan tenda di antara hijaunya sabana. Wih, keren ya. Next time kita coba berkemah di area ini ya. Jangan bosan ya Baladena, karena sepanjang video ini hanya berisi Adena yang tengah berjalan di sabana yang luas dan memanjang. Makanya Adena dubbing, agar saat Baladena nonton tidak merasa kesepian. Hehehe. Wow, keren banget ya. Sejauh mata memandang semuanya sabana. Mau lari-lari atau guling-guling boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai kena ranjau. Andai teman-teman gacorku ada di sini sekarang, pasti ku ajak lari cepat ala Naruto. Hahaha. Sekarang Adena memasuki area sabana dengan nama Telaga Wurung. Di sepanjang area ini biasa dijadikan camp area pendaki dari arah Dieng. View dari camp area Telaga Wurung, mantap banget. Bahkan jika Baladena naik ke atas bukit itu, sekaligus ngecamp, view city light daerah Dieng maknyos. Tapi hati-hati, jika cuaca tidak bersahabat, badainya maknyos pula. Hai Baladena, sekarang Adena berada di antara puncak Prau atau puncak tertinggi Gunung Prau dan area camp Telaga Wurung. Ini adalah area camp terpanjang dengan view yang indah. Di sini merupakan sabana yang cukup luas. Pastikan kalau ke Gunung Prau, kalian sempatkan ke area camp Telaga Wurung atau Bukit Teletabis. Yuk kita lanjut ke puncak Prau. Inilah puncak tertinggi Gunung Prau yang berada di ketinggian 2590 mdpl. Titik ini sangat ramai terutama di masa pendakian pada hari libur. 1, 2, 3. Kata-katanya apa lo? Los Botoy! Thank you. Seru banget nih dengan pendaki Pulau Jawa, keren banget, kompak, meriah, mantap, the best. Baladena, view dari puncak utama Gunung Prau begitu luar biasa. Hamparan tanah Dieng dengan telaga warnanya nampak begitu cantik dari titik ini. Next time jika Baladena ke Gunung Prau, pastikan ke puncak utamanya ya.
Hai Baladena, begitu banyak view yang indah saat kalian mendaki Gunung Prau. Tidak hanya saja dari Pia Patak Banteng, tapi juga Pia Dieng dan Pia yang lainnya. Pastikan jika ada waktu, libur, uang, dan kesempatan mendaki gunung, salah satunya ke Gunung Prau. Perjalanan Adena di Gunung Prau sampai di sini dulu ya. Bergabung terus di channel Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Sehat selalu buat kalian. Salam lestari, salam lestari, salam Indonesia. Udah on itu. Kelah, topi nangis bener Chan. Hai Baladena, salam lestari. Gunung Prau menjadi salah satu gunung favorit pendakian di Pulau Jawa karena memiliki view yang sangat indah. Yang lewat dulu. Hai Baladena, salam lestari. Adena sekarang berada di base camp Gunung Prau via motor tariknya.